diminta kesediaan Saudari Aprilia Tumba untuk memimpin kita dalam doa. Dengan kasih dipersilakan. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelatihan khotbah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam ya Bapa, kembali kami duduk di hadapan hadirat-Mu, menundai segala berkat dan pertolongan-Mu yang selalu nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Di mana ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau bisa mengumpulkan kami lewat via Zoom pada malam hari ini untuk melaksanakan pelatihan khotbah. Kiranya Tuhan memberkati, semoga pelatihan kami ini dapat berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu dan kami dapat memahami materi yang diberikan. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk Saudari Tumba. Dan langsung saja kita masuk dalam materi. Kepada materi kita Bapak Pendeta Lukas Dayung, dengan kasih kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Dan sehat. Ya, jadi kita belajar pada malam ini dengan materi kita yaitu sebetulnya yang dimaksudkan dengan khotbah. Menurut dulu itu makhluk-makhluk yang ribut dulu. Ya, oke. Supaya konsentrasi kita. Jadi khotbah itu sebetulnya adalah salah satu cara untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan pesan. Nah, kenapa disebut salah satu cara? Karena ada banyak cara untuk menyampaikan pesan. Contohnya menyanyi, teater, pidato, ceramah. Nah, tapi salah satu cara menyampaikan pesan adalah berkhotbah. Nah, dia beda dengan pesan-pesan lain yang disampaikan melalui misalnya ceramah, melalui pidato, melalui teater. Kalau yang kemudian khotbah itu pesan yang disampaikan itu bersumber dari Alkitab. Itu bedanya dengan penyampaian pesan yang lain. Nah, karena itu sebetulnya berkhotbah itu yang mau disampaikan adalah pesan firman. Bukan pesan kita, makanya kalau berkhotbah itu hindari kata-kata menurut saya. Jadi kalau ada pengkhotbah selalu mengatakan menurut saya, ya dia bukan menyampaikan pesan firman, tapi dia menyampaikan pesannya. Nah, itu sebabnya berkhotbah itu adalah referensi utamanya itu adalah Alkitab. Tapi kan seringkali orang berkhotbah itu cerita pengalaman, sudah itu ditempel satu ayat baru dibilang amin. Itu bukan khotbah. Itu adalah penyampaian pengalaman untuk kemudian dilegitimasi dengan teks. Sehingga kedengaran itu khotbah. Itu bukan khotbah. Jadi khotbah itu adalah menyampaikan pesan Alkitab supaya pesan Alkitab itu sampai diramu dalam sebuah khotbah yang menarik supaya bisa orang mengerti. Nanti kita melihat bagaimana caranya itu. Nah, siapa itu pengkhotbah? Wah, kalau Anda ditanya pengkhotbah yang bagaimana yang Anda suka kayak apa ya? Kan macam-macam itu sukanya orang. Nah, sehingga kita harus belajar bercermin diri sebenarnya siapa itu pengkhotbah. Nah, pengkhotbah itu tidak cukup hanya menafsir ayat Alkitab, melainkan harus mengaplikasikannya kepada umat. Jadi ada orang berkhotbah itu hanya menguraikan tafsiran-tafsiran Alkitab, sehingga orang tidak tahu apa pesannya bagi dirinya. Wah, dia katakan menurut bahasa Yunani begini, ini dicerita di Israel tahun sekian, ini selesai amin. Dia bilang, apa maksudnya nih? Nah, jadi sehingga orang biasa bilang begini, wah kita ini bukan mau di Israel, kita mau di sini, kita mau mengerti apa maksudnya dulu itu diceritakan sehingga sampai di sini. Ada pengkhotbah itu begitu. Nah, pengkhotbah hendaknya mampu menemukan makna baru dari pesan Alkitab dan disampaikan dengan jelas kepada umat sesuai dengan konteks di mana jemaat itu berada. Jadi pengkhotbah yang dicari itu sebetulnya adalah bisa menemukan makna baru di Alkitab. Anda bisa bayangkan apa yang maksud dengan makna baru. Makna baru itu artinya ada bagian Alkitab ketika dikhotbahkan ibadah syukur, bisa juga dikhotbahkan di kedukaan. Sehingga orang biasa bilang, hebat nih orang. Kemarin itu ya dikhotbahkan di kedukaan, tapi kok bisa juga dikhotbahkan di
daripada syukur. Nah, kenapa? Karena dia bisa menemukan makna baru. Ayat Alkitab itu yang dibaca minggu lalu, tapi di kesempatan lain dia baca lagi, tapi tidak sama isi yang dia sampaikan. Ada pesan baru lagi yang dia sampaikan. Wah, itu pengkhotbah yang banyak dicari orang. Nah, pengkhotbah yang sanggup menafsir ayat, terampil menghubungkan dengan kekinian dan cermat menemukan makna baru kini dan nanti untuk kehidupan adalah pengkhotbah multi kreatif. Wah, ini pengkhotbah multi kreatif. Multi kreatif itu kan ada kreatif, tapi multi kreatif. Nah, jadi dia itu menemukan makna baru. Dia bisa menafsir Alkitab dengan baik. Dia bisa menghubungkan dengan keadaan jemaat. Dan dia tahu makna-makna baru yang muncul. Itu pengkhotbah yang multi kreatif. Nah, pengkhotbah gini yang kemudian orang berbondong-bondong cari. Makanya jangan kamu heran kalau ada pengkhotbah itu yang selalu dicari. Biasa itu kelihatan kalau kebaktian minggu itu kentara itu pendeta yang suka. Kadangkala pengunjungnya itu sedikit sekali. Dia pindah ke channel lain, 14/4 pindah lagi ke gerejanya. Nah, kayak gitu. Itu mulai kelihatan pengkhotbah yang bagus di era modern. Kenapa? Karena itu sudah mulai kelihatan di dunia maya. Dulu itu enggak. Sekarang itu sudah mulai kelihatan di YouTube. Nah, pengkhotbah itu alat di tangan Tuhan. Jadi pengkhotbah itu alatnya Tuhan. Jadi kalau dia tidak menyampaikan pesan sesuai pesannya Tuhan, dia dimarahi Tuhan. Nah, makanya itu ada istilah penyambung lidah Tuhan, sepotong lidahnya Tuhan. Jadi Tuhan yang berbicara, lalu kemudian dia teruskan kepada umat. Makanya kalau di gereja kita, gereja Protestan, itu mimbar itu ditaruh di tengah, lalu umat di depan. Artinya Tuhan itu menyampaikan pesannya melalui Alkitab yang kemudian dijelaskan pendeta, pendeta jelaskan itu kemudian sampai kepada umat. Makanya dia disebut penyambung lidahnya Tuhan. Jadi kalau khotbah itu kau sedang menjadi alatnya Tuhan menyambung lidahnya supaya dia sampai kepada jemaat. Nah, sekali lagi saya katakan jangan sekali-kali berkhotbah mengatakan menurut saya, karena ini bukan penelitian. Tapi kalau pengkhotbah itu menurut firman Tuhan. Nah, karena itu pengkhotbah yang tidak tahu firman Tuhan tidak usah berkhotbah. Karena kau itu lebih banyak nanti cerita pengalaman hidupmu baru tempel satu ayat. Amin saudara-saudara, selesai. Dia bilang, hebat juga nih orang. Cerita bilang saya berangkat dari Jakarta jam sekian, pesawat oleng-oleng, kami kemudian mendarat di bandara, hujan deras. Tiba-tiba kemudian salju menutup pesawat, kami tidak tahu lagi banyak. Tiba-tiba Allah bermujizat kami mendarat di sana. Karena itu ada firman Tuhan yang mengatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara-saudara, amin, selesai. Wah, bisa orang tidak sekolah teologi itu bisa. Bisa orang tidak belajar Alkitab itu bisa. Cukup baca 2-3 ayat selesai, cerita pengalaman, tempel satu ayat selesai. Itu bukan pengkhotbah itu. Karena dia tidak menyampaikan pesan Alkitab, dia menyampaikan pesannya lalu ditempel ayat Alkitab. Beda ya. Nanti kita belajar bagaimana itu supaya firman Tuhan yang menjadi pesan. Ikuti nanti ini, kita akan lihat. Nah, pengkhotbah itu adalah menerjemahkan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan disampaikan. Jadi ada kehendaknya Tuhan di Alkitab, pengkhotbah yang terjemahkan. Saudara bisa bayangkan kalau dikatakan saja begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Amin saudara-saudaranya bilang, apanya yang amin? Harus dijelaskan. Artinya apa? Kayak gitu. Nah, jadi Alkitab itu belum dijelaskan, belum terjemahkan. Nanti pengkhotbah yang terjemahkan. Misalnya kalau di situ dikatakan, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Selesai kan? Lalu kita bilang, amin saudara-saudara. Apa hubungannya dengan saya kalau berjalan di atas air? Iya silakan berjalan. Tapi mesti dijelaskan maksudnya apa? Tuhan Yesus berkuasa kan? Nah kayak gitu. Nah itu tugasnya pengkhotbah. Pengkhotbah itu mencerminkan wajah Kristus. Artinya apa? Seorang pengkhotbah itu wajah Kristus. Artinya ciri khasnya adalah apa yang dikatakan sesuai ajaran Kristus dia buktikan. Jangan dibilang kasih sesama manusia. Dan jangan kau menyakiti perasaan sesamamu. Ternyata dia mata keranjang. Wah, dia khotbah. Kau di situ mata keranjang sakit terus orang. Kau bilang khotbah di situ. Menurut firman Tuhan jangan sakiti hati sesamamu. Ngomong kosong kau itu. Jadi dia tidak mencerminkan wajah Kristus. Jadi dia harus mencerminkan wajah Kristus. Pengajarannya itu sesuai dengan perbuatannya. Itu yang dimaksud. Nah, makanya ada pendeta di Jakarta dulu itu. Ini pendeta tua ini kalau naik mimbar mah petong-petong mamrah. Kayaknya dia sudah tua sekali. Ada seorang pendeta muda kalau naik mimbar, berapi-api di atas mimbar. Tapi aneh.
Kenapa kalau yang nenek pendeta tua ini khotbah banyak jemaat datang? Tapi kalau pendeta yang berapi-api itu naik mimbar, tidak ada jemaat datang. Kenapa? Pendeta yang berapi-api naik mimbar 3 istri selingkuhnya. Jemaat bilang, makanya kita lihat pendeta di mimbar, lihat iblis. Orang tidak dengar tuh. Gitu toh. Nah, sekarang kita mulai belajar bagaimana itu khotbah kreatif. Nah, ini mulai masuk ya. Konsentrasi lihat. 1. Singkatannya khotbah kreatif itu komet. Supaya mudah Anda ingat, komet, khotbah multi kreatif. Dikasih pendek komet. Nah, ini khotbah kreatif isinya bergizi, bentuknya memukau dan sajinya menghubungkan. Ya toh? Seandainya makanan dia bergizi, pada saat disajikan mantap caranya menyajikan. Pada saat dimakan enak bukan? Begitu kalau pengkhotbah multi kreatif. Kenapa isinya bergizi? Karena penjelasan Alkitabnya bagus. Kenapa bentuknya memukau? Pada saat disajikan semua mata terpana kepada pendeta. Pada saat dihubungkan dengan kebutuhan jemaat, jemaat mengatakan pas sesuai dengan keadaan saya. Tanpa dibilang pun dari mimbar, amin saudara-saudara, jemaat berteriak dari bawah, amin Pak Gembala. Nah, kenapa? Karena dia mengerti itu firman. Itu namanya khotbah multi kreatif. Isi bergizi, bentuk memukau, sajinya menghubungkan. Ada pengkhotbah pintar, cakap penafsir didengar karena kebutuhan rutin dan tidak ada kebutuhan lain. Wah, ada pengkhotbah begitu. Bisa isinya bergizi, tapi pada saat disajikan tidak enak bukan? Karena ada pendeta begitu, mantap menjelaskan tafsiran, tapi pada saat menyampaikan pengantar tidur. Lalu dia bilang itu pengkhotbah pendeta itu pintar sih, tapi tidak bisa menarik kalau khotbah. Lebih baik saya tidur. Oh, ada begitu. Ada pengkhotbah cerdas, cakap menafsir, terampil menghubungkan, didengar karena seringnya hadir dan tampil di gereja. Pengkhotbah itu menafsir bagus, terampil menghubungkan. Tapi tidak pernah ada makna baru disampaikan. Begitu terus setiap minggu. Nah karena itu pendeta apa boleh buat dengar malam nih. Ya toh? Karena ada yang bilang sebenarnya malas di gereja karena itu pendeta begitu terus khotbahnya. Tapi ada pendeta yang khotbahnya multi kreatif yaitu cakap menafsir, terampil menghubungkan, cermat menemukan makna baru kini dan nanti, imannya setara dengan setiap tindakannya. Wah itu. Jadi pada saat menafsir Alkitab mantap, pada saat dia sampaikan mantap, pada saat dia hubungkan dengan keadaan jemaat mantap, pada saat dilihat perilakunya mantap. Wah ini yang dicari-cari orang, tapi kalau ada 100 untuk kalau ada 10 maksimal itu. Itu. Semoga nanti Anda bisa begitu ya. Sekarang khotbah multi kreatif itu sumbernya ada 3. Isi, bentuk, dan sajian. Isinya tadi bagaimana? Coba buka menitmu. Isinya tadi, apa tadi isinya? Lupa.